Oke brother, bertemu lagi dengan kami berdua, tentunya di petualangan kami yang lebih seru. Nah, saat ini saya dan kakak saya sedang bersiap-siap untuk melakukan petualangan kami teman-teman. Kali ini kami akan camping selama 2 malam. Singkat cerita kami pun OTW menuju lokasi teman-teman. Jarak yang kami tempuh dengan menggunakan sepeda motor kurang lebih 1 jam 30 menit teman-teman. Spot kali ini berada di wilayah Desa Taipa, Kecamatan Pamona Barat, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, yang di sebelah baratnya berbatasan langsung dengan wilayah administrasi Sulawesi Selatan teman-teman. Singkat cerita, kami pun tiba di salah satu pondok penduduk setempat, mana kami akan menitipkan motor kami di sana, teman-teman. Di sini kami sempat berbincang-bincang. Katanya 2 minggu yang lalu sudah ada beberapa masyarakat yang naik ke gunung untuk memancing dan menebak sidat, kata si bapak. Dan mereka mendapatkan 3 ekor sidat, teman-teman. Setelah kami berbincang-bincang, kami pun langsung melanjutkan perjalanan kami melewati perkebunan warga sebelum mengikuti aliran sungai teman-teman. Saat memasuki sungai, saya berpikir kalau kali ini petualangan kami akan lebih mudah karena melihat posisi sungai yang kelihatan hanya pasirnya tanpa bebatuan. Tapi setelah semakin jauh kami berjalan, bebatuannya semakin besar teman-teman. Jadi saya berkesimpulan, jangan menilai sesuatu dari luarnya saja teman-teman. Jadi hati-hati buat yang lagi bucin-bucinnya. Sungai saja bisa menipu loh. Oke, lanjut. Di sini perjalanan kami mulai menanjak teman-teman. Karena jalan di sungai itu sangat sulit. Bebatuannya besar-besar dan licin. Ini penampakannya. Ini saja belum sampai di atas loh teman-teman. Perjalanan kita masih jauh. Setelah melewati hutan, kami pun kembali lagi menyusuri sungai. Perjalanan kali ini naik turun gunung. Asli ini sangat melelahkan teman-teman. Tapi kita harus tetap fokus untuk tetap sampai ke tujuan kita. Nah, ini pemandangan pepohonan rindang di pinggir sungai. Suasananya sungguh membuat nyaman, teman-teman. Yang begini nih, yang membuat rasa lelah kita jadi tidak terasa, teman-teman. Sekarang jam 10.41, kurang lebih 1,5 jam perjalanan. Kita tiba di air terjun guys, di belakang sana. Sana kakak saya lagi pasang pancing satu di sini teman. Mantap. Sambil memasang satu pancing sidat di sini, kami memutuskan beristirahat sejenak. Karena selama 1,5 jam kami berjalan, kami belum istirahat teman-teman. Setelah stamina kami pulih, kami pun mulai melanjutkan perjalanan kami kembali teman-teman, agar kami cepat sampai ke tujuan. Jadi kali ini kami memakai umpan ulat sagu. Untuk cara pasangnya masih sama, kita menggunakan batu sebagai pemberat dan kayu sebagai jorangnya. Oke, kita lanjut pasang. Kebetulan kita menemukan spot yang menjanjikan teman-teman. Di sini kami sambil mencari tempat untuk mendirikan tenda, kami sertai dengan memasang pancing teman-teman, biar sekalian jalan gitu. Nah, kita pasang pancingnya lagi di sini. Setelah terpasang, kami melanjutkan perjalanan kami untuk menemukan tempat mendirikan tenda, teman-teman. Oh iya, di sini kami berjalan sambil membawa kayu bakar. Karena untuk menemukan kayu bakar yang kering itu lumayan sulit.
Hampir semua ranting yang jatuh itu lembab karena berlumut. Walaupun berjalan membawa kayu itu tidak gampang teman-teman, tapi kami tetap berusaha membawanya. Setelah kami terus berjalan, kami pun berhasil menemukan tempat yang cocok untuk mendirikan tenda teman-teman. Sampai guys. Keluar. Oh iya teman-teman, kami mendirikan tenda di samping sungai yang bebatuannya besar dan ada tembusan cahaya mataharinya teman-teman. Oke, kami pun mulai mendirikan tenda karena kami harus melanjutkan memasang pancing sidat sebelum malam tiba teman-teman. Satset tenda pun selesai terpasang dan kami pun lanjut untuk memasang pancing sidat teman-teman. Asli spot-spot di sini mantap-mantap. Kita sih berharap dapat yang monster-monster. Di sini kita menemukan spot di bawah batang pohon tumbang. Wah, mantap sekali teman-teman. Setelah kami terus berjalan dan memasang pancing sidat, kami menemukan banyak kulit rambutan hutan. Ini pasti bekas monyet liar yang makan teman-teman. Karena kalau di hutan mereka bergerombol. Karena terlihat dari kulit rambutan yang berhamburan. Ini bekasnya sekitar 3 hari yang lalu teman-teman. Wah, pohon rambutannya tinggi teman-teman. Singkat cerita, kami pun tiba di air terjun yang masih sangat asri teman-teman. Wih, asli gokil, keren. Airnya jernih dan udaranya sejuk. Setelah menghabiskan waktu di air terjun, kami pun kembali ke tenda karena hari sudah hampir maghrib. Dan saya lanjut untuk memasak nasi teman-teman. Jadi kalau di hutan kita masak nasinya kayak gini teman-teman. Rasanya agak sedikit berbeda dengan nasi yang dimasak menggunakan listrik teman-teman. Dan malam pun tiba. Oke, kita lanjut makan malam karena kita akan berburu katak setelah ini teman-teman. Karena kita belum dapat hasil apa-apa, jadi kita makannya nasi sama sambal saja teman-teman. Tapi ini saja kami sudah bersyukur teman-teman. Singkat cerita, kami pun sudah berburu teman-teman. Di sini kami mendapatkan kataknya sekitar 15 ekor. Lumayan lah buat ganti sambal yang tadi. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, hasil buruan kita. Pagi pun tiba. Satu hal yang wajib kita lakukan yaitu mencuci muka di sungai yang jernih dan dingin. Setelah mencuci muka, saya pun langsung mengecek pancing sidat yang kebetulan ada di dekat tenda kami teman-teman. Tapi sayangnya zong. Karena kekuatan bertahan sambal semalam sudah habis, kami pun mulai mempersiapkan sarapan pagi. Mula-mula kita ambil kataknya. Tapi untuk cara membersihkannya saya perjelas nanti ya teman-teman, karena perut kami sudah keroncongan. Oke, next kita eksekusi kataknya dan membersihkannya. Jadi kita masak 4 ekor saja, itu sudah cukup untuk berdua. Setelah dipotong-potong, lanjut kita cuci bersih. Jadi ceritanya kita akan membuat daging katak goreng tepung teman-teman. Wih, kedengarannya saja sudah mantap. Lanjut kita beri tepung bumbu.
Kemudian aduk-aduk sampai merata. Tuangkan minyak ke wajan. Setelah minyaknya panas, lanjut kita goreng dagingnya. Jangan lupa dibolak-balik ya, biar tidak gosong. Setelah masak, lanjut kita angkat. Ini dia hasilnya, kotak goreng tepung ala anak gunung siap disantap. Sebelum makan kita berdoa dulu ya, karena apapun kegiatannya kita awali dengan doa. Kita lanjut makan. Dagingnya itu empuk, sekali gigit dagingnya langsung lepas dari tulang-tulangnya. Teman wajib coba nih, mantap. Setelah makan ini kami akan melihat pancing sidat di bagian bawah sungai, karena bagian atasnya nanti kita akan lihat sekalian pindah tempat tenda teman-teman. Jadi kita akan pindah ke atas air terjun yang kita temukan kemarin teman-teman. Jadi karena pancing yang kita lihat di bagian bawah semuanya zong, kami berinisiatif untuk mengganti umpan ulat menjadi cacing teman-teman. Jadi saat ini kami sedang mencari cacing di antara semak-semak tempat mencari makan babi hutan teman-teman. Nah, ini dia bentuk cacingnya. Setelah 20 menitan kami mencari cacing, akhirnya kami mendapatkan sudah cukup banyak cacing teman-teman. Ini dia hasil cacing yang kami cari teman-teman. Lumayan banyak sih. Cukuplah untuk pasang pancing di bagian atas nanti. Singkat cerita, kami pun mulai packing teman-teman. Membongkar tenda untuk segera bersiap-siap OTW. Kita akan bergeser guys. Jadi kita akan pindah di air terjun. Setelah packing selesai, kami pun lanjut berjalan teman-teman, sambil melihat pancing yang kita pasang kemarin. Tapi semuanya zong, kayaknya sidatnya tidak mau makan ulat sagu teman-teman. Di sini kami sudah tiba di air terjun. Jadi kami akan berjalan di tebing pinggiran air terjun ini teman-teman. Asli kemiringannya hampir 45 derajat teman-teman. Setelah melewati air terjun, kami menemukan lagi air terjun yang lainnya teman-teman. Jadi di sini adalah tempat pertemuan 3 titik aliran sungai teman-teman. Satset kami pun mendirikan tenda di puncak aliran sungai bagian tengah teman-teman. Dan langsung mempersiapkan makan siang, karena kami tiba di puncak sudah jam 3 sore. Jadi kita masaknya yang simpel-simpel saja ya. Kali ini kita masaknya katak kuah asam teman-teman, dengan rempah-rempah yang sederhana, hanya menggunakan batang serai, bawang merah dan bawang putih, daun jeruk, dan kecombrang sebagai asamnya. Setelah makan, kami lanjut eksplor sambil memasang pancing sidat. Di sini kami sempat kaget karena menemukan tenda teman-teman. Setelah kami memberanikan diri untuk melihat tenda itu, ternyata itu hanya tenda masyarakat yang menjerat babi hutan. Singkat cerita, malam pun tiba. Jadi malam ini kami akan mencari katak yang dekat-dekat dari tenda saja, agar kami cepat istirahat, mengingat perjalanan untuk kembali besok sangatlah jauh teman-teman. Jadi kami tidak merekam perburuan kami malam ini. Dan pagi pun tiba. Di sini kami bangunnya jam 6.30 teman-teman. Lanjut kami mempersiapkan sarapan pagi, karena rencananya kita akan mulai meninggalkan lokasi sekitar jam 9 tepat. Di sini saya akan memperjelas cara membersihkan kataknya. Pertama-tama kita eksekusi dulu kataknya. Kemudian kita belah dari pantatnya sampai ke perutnya. Setelah itu lanjut kita keluarkan isi perutnya atau ususnya.
langsung dengan lidahnya ya teman-teman. Jadi caranya simple. Ini penampakan katak yang sudah dibersihkan teman-teman. Oke, lanjut kita masak-masak ya teman-teman. Rempah-rempah kali ini kita pakai kunyit bubuk, tomat, batang serai, daun jeruk, bunga kecombrang, dan buahnya. Kalau di tempat kami, biasanya kecombrang itu dibilang solike atau katimba teman-teman. Saya yakin pasti di daerah teman-teman sebutannya pasti berbeda. Oke, kita lanjut. Masukkan daun jeruk dan batang serai. Kemudian bawang merah. Jangan lupa diaduk-aduk. Kemudian bunga kecombrangnya plus buahnya kita masukkan, lalu aduk-aduk. Masukkan tomat dan kunyit bubuk. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan daging kataknya. Lalu kita oseng-oseng sampai tercampur rata. Dan tambahkan air secukupnya. Dan tutup, lalu tunggu sampai mendidih sambil kita ngopi-ngopi teman-teman. Setelah mendidih, tambahkan garam dan micin sesuai selera. Lalu kita aduk-aduk dan tutup. Memasak katak tidak perlu lama-lama teman-teman, karena tekstur dagingnya itu sangat lunak. Ini dia penampakan katak kuah kuning ala anak gunung, siap dimakan. Seperti biasa teman-teman, kita berdoa dulu ya. Dan waktunya makan. Nah, kakak saya yang pertama kali mencobanya. Wih, langsung angkat bagian pahanya teman-teman. Mantap katanya teman-teman. Oke, lanjut giliran saya. Jelas dong ambil bagian pahanya, karena bagian paling enak dan banyak dagingnya itu di bagian pahanya teman-teman. Asli mantap teman-teman. Nyam nyam nyam. Rasanya mantap teman-teman. Setelah makan, kami langsung mengecek pancing sidat yang kebetulan ada di dekat tenda kami teman-teman. Ternyata ada satu yang nyantol teman-teman, dan besar pula. Jelas saja di sini kita auto guaga teman-teman. Wow, gila men. Jadi dari sekian banyak pancing, kita dapatnya 1 ekor, tapi ukurannya sudah cukup babon teman-teman. Oke, fix. Kita batal pulang zong. Ekor itu yang Jadi ini hasil yang akan kami bawa pulang teman-teman. Ada katak dan jackpot 1 sidat babon teman-teman. Oke guys, kita akan turun hari ini karena sudah 2 malam kita di hutan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.